Selamat datang di Psikologi untuk Kamu, tempatmu pulang tenang dan berkembang. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi untuk Kamu. Ngajak kamu untuk bersih-bersih mental di bulan Ramadan ini supaya nantinya ketika lebaran itu benar-benar mentalnya terasa sudah lebih fresh, lebih bersih seperti itu, sehingga kita bisa benar-benar kembali fitri. Oke, teman-teman, kita hari ini mau ngajak teman-teman untuk praktek, untuk mengenal, untuk bisa tahu nih bagaimana cara kita itu menemukan diri kembali setelah terluka. Karena seringkali kan kita itu setelah terluka, terus kemudian kita nggak jadi diri kita yang kemarin. Kita jadi kehilangan diri kita sendiri kayak gitu. Banyak case-nya seperti itu, maka di video ini aku akan ngajak teman-teman untuk kita itu bisa step by step berprogres menuju kembali menemukan diri. Oke teman-teman, yang pertama aku mau share bahwa ketika kita itu terluka, memang seringkali itu karena adanya hal-hal yang di luar kendali kita. Ada hal-hal yang mungkin bikin kita nggak nyaman, ada hal-hal yang bikin kita itu jadi merasa tak berdaya kayak gitu karena ada luka yang ada di sana dan kita nggak tahu nih harus berbuat apa kayak gitu. Maka perlu untuk kita itu melakukan sesuatu supaya kita bisa kembali pulih. Tapi aku perlu menekankan bahwa luka itu mungkin akibat orang lain ya, tapi penyembuhan tetap tanggung jawab diri kita sendiri. Kenapa? Karena ya masa kita mau percaya sama orang, kita mau berharap sama orang yang udah nyakitin kita untuk menyembuhkan, kan justru kita akan jatuhnya jadi berharap sama orang yang salah nggak sih kayak gitu. Maka tanggung jawab penyembuhan tetap ada di diri kita. Itu mindset yang pertama untuk kita itu bisa kembali menemukan diri setelah terluka. Kemudian setelah itu kita pertama dengan melakukan self-acceptance, yaitu menerima kondisi diri. Kita menyadari dan kita menerima bahwa kondisiku saat ini sedang terpuruk. Kondisiku saat ini sedang tidak berdaya. It's okay. Menerima dan mengakui itu nggak apa-apa. Justru di situ adalah titik awal untuk kita itu bisa start menuju kondisi yang lebih baik lagi. Dibandingkan kita denial terus, kita menolak, kita nggak menerima keadaan bahwa diri kita itu saat ini sedang terluka. Yang pertama. Kemudian boleh untuk sambil memeluk diri sendiri, memberikan welas asih kepada diri sendiri, kasih sayang kepada diri sendiri, bahwa aku saat ini terluka dan aku ingin pulih, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan self healing. Self healing ini dari 3 aspek ya teman-teman, biologis, psikologis, dan spiritual. Dari mulai biologis dulu deh. Boleh teman-teman untuk mulai melakukan olahraga. Loh, kenapa kok olahraga? Iya, ada hubungannya teman-teman. Ternyata ada hormon-hormon di otak yang terproduksi untuk pemulihan diri ketika kita itu berolahraga. Maka lakukan olahraga walaupun cuma 10 menit setiap hari kayak gitu. Atau boleh dimulai dari 3 kali seminggu, 4 kali seminggu kayak gitu. Cukup 10 menit aja dulu untuk memulai. Kemudian boleh untuk tapping, EFT gitu ya teman-teman, seperti yang sudah sering kita praktekkan, dan seterusnya ada 9 titik. Kemudian jangan lupa untuk makan sehat ya teman-teman. Kemudian dari psikologis, kita perlu untuk menerapkan stoicism, mengontrol yang memang ada di dalam kendali kita dan melepaskan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Kayak misalkan kita berharap orang lain yang menyakiti kita itu bisa berubah, bisa minta maaf, bisa memperbaiki keadaan. Itu di luar kendali kita. Lepaskan. Yang ada di dalam kendali kita adalah bagaimana kita pulih, bagaimana kita itu bisa lebih berdaya lagi, kita bisa berdamai dengan keadaan, itu ada di dalam kendali kita. So, take it. Ambil peran itu. Kemudian yang kedua adalah progress. Mindset untuk selalu berprogres ya teman-teman. Mungkin saat ini nggak langsung ketika dipraktekkan sehari 2 hari nggak langsung kemudian pulih total, no. Tapi kemauan untuk berprogres itu penting banget. So set mindset ini bisa membuat kita itu bisa lebih berdaya,
bisa lebih menerima bahwa oh ini prosesku menuju pulih. Mungkin sekarang belum pulih tapi aku akan menuju ke sana itu. Kemudian jangan lupa untuk melakukan bersih-bersih mental setiap hari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen mengetahui lebih lanjut tentang bersih-bersih mental ini, aku udah nulis ebook mengatasi stres secara mandiri dengan bersih-bersih mental. Cek link aja di description box ya. Kemudian di spiritual coba temukan kembali makna hidup. Boleh lewat pendekatan agama, boleh, tapi aku juga melebarkan bahwa apa sih makna hidupku ini? Apa sih gunanya aku diciptakan di dunia ini untuk orang-orang sekitar, untuk dunia kayak gitu. Kalau misalkan belum menemukan, coba cari aja, cari dan lakukan sesuatu yang bermakna supaya kita secara spiritual bisa lebih meningkat. Nah, 3 hal itu bisa membuat kita itu lebih dekat menuju kondisi bang pulih kayak gitu. Dan setelah itu nanti jangan lupa untuk set boundaries ya dengan orang-orang yang membuat kita nggak nyaman, baik secara fisik, secara waktu, interaksi, dan digital. Nanti akan aku explore di video berikut-berikutnya ya. Kemudian kenali diri kembali, belajar dari luka. Luka ini memberikan makna kepadaku apa kayak gitu. Aku bisa belajar sesuatu dari luka ini apa kayak gitu. Dan jangan lupa untuk coba melakukan kebiasaan baru apabila kok aku nggak bisa jadi diriku yang lama ya. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin ini saatnya kamu untuk tumbuh dan berkembang. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan habit yang positif, yang mana itu bisa membangun dirimu yang lebih kuat lagi. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Singkat, padat, semoga kamu bisa mendapatkan insight ya dari video ini. Dan lebih banyaknya nanti kita explore satu persatu di video-video berikutnya. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.